think they'll come back and offer this year or next year. Okay. So not the Air Force or not the Navy. So I think they will come back and offer one slot Sure. Indonesian Army to go to Sandhurst. How long is Sandhurst? It's 1 year. Okay, 1 year, let's do it. I want anyone being sent to UK, US, or Japan, highly educated educational system up there, to be part of those who would also lead the army. We never know. So 1 year is actually a very good time. General TNI Andika Perkasa to deliver his speech. General, the stage is yours. My fellow Chief of Armies from the Southeast Asian nations, and Madam, and my friends, I want to see hands. Alligators, I want to see hands. Or, yeah, okay. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. Kepemimpinan TNI mungkin sedikit berbeda dibanding lembaga negara lainnya. Dalam TNI, selain kompetensi, ada faktor lain yang tak kalah penting, yakni kekuatan figur atau biasa disebut dengan karisma. Faktor karisma agak sulit dijelaskan secara rasional, mengingat karisma adalah semacam anugerah yang tidak semua orang bisa memiliki. Itu sebabnya publik masih bisa mengingat dengan baik sosok tipikal seperti Jenderal M. Yusuf, Jenderal Ali Murtopo, ataupun Jenderal Beni Murdani. Karena mereka memiliki kekuatan figur yang karismanya mampu berpendar secara luas, bercahaya tidak sebatas di lingkaran militer saja. Bahkan orang seperti Ali Murtopo ibarat pisau bermata dua. Berprestasi bagus saat berdinas di bidang intelijen, juga meyakinkan saat menjadi figur publik. Berdasarkan asumsi di atas, bila kemudian dihubungkan dengan wacana pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia, rasanya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, lulusan Akademi Militer di tahun 1987 ini, yang paling berpeluang untuk menjadi orang nomor 1 di Tentara Nasional Indonesia, untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto yang akan segera memasuki masa pensiun. Di video kali ini saya akan mengulas sosok dari seorang Jenderal Andika Perkasa. Berikut profil singkat Jenderal Andika Perkasa. Jenderal TNI Andika Perkasa lahir di Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 21 Desember tahun 1964. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak tanggal 22 November tahun 2018. Andika Perkasa merupakan lulusan Akademi Militer di tahun 1987. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Ia juga merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal AM Hendro Priyono. Andika Perkasa memiliki seorang istri yang bernama Dia Erwiani. Dan dari hasil pernikahan itu, mereka dikaruniai satu orang putra yang bernama Wiratama Akbar Perkasa. Andika Perkasa mengawali karirnya sebagai perwira pertama infanteri di jajaran Korps Baret Merah atau Kopassus, Grup 2, Para Komando dan Satuan 81 Penanggulangan Teror atau Gultor Kopassus selama 12 tahun.
Dan setelah penugasan di Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI Angkatan Darat, kembali bertugas di Kopassus sebagai Komandan Batalion 32 Apta Sandi Prayuda Utama atau Grup 3 Sandi Yuda. Jenderal TNI Andika Perkasa mengenyam pendidikan tinggi strata 1 atau sarjana ekonomi di dalam negeri dan meraih 3 gelar akademik strata 2 atau master. Andika juga memiliki 1 gelar akademik strata 3 atau PhD dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. Saat menjadi perwira menengah atau pamen pada kepangkatan kolonel infanteri, beliau pernah menjadi sebagai Kepala Staf Umum atau Kasum TNI. Ia juga pernah menjadi Komandan Resimen Induk atau Danrindam Kodam Jaya Jayakarta di Jakarta. Andika Perkasa juga pernah menjabat sebagai Komandan Resor Militer Danrem 023 Kawal Samudra Kodam 1 Bukit Barisan yang berkedudukan di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ia dipromosikan ke jabatan perwira tinggi atau Pati dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadispenat pada tanggal 25 November di tahun 2013. Andika Perkasa juga pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, di antaranya di Amerika Serikat adalah The Military College of Vermont, Norwich University atau Northfield, Vermont, USA. Kemudian di National War College, National Defense University atau Washington DC, USA. Kemudian di Harvard University, Massachusetts, USA. Kemudian belajar di Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University atau Washington DC, USA. Dan saat mengenyam pendidikan militer di dalam negeri, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat, ia menjadi lulusan terbaik di periode tahun 1999 hingga tahun 2000. Saat berpangkat Letnan 1, Andika Perkasa pernah menjadi sebagai Komandan Unit 3 Grup 2 Para Komando Kopassus pada tahun 1987. Kemudian di tahun 1991, ia menjabat sebagai Komandan Subtim 2 Satgultor 81. Dan pada saat menjadi pangkat Kapten, ia menjadi Komandan Tim 3 Satuan Gultor 81 Kopassus di tahun 1995. Dan saat memiliki bintang 2, Mayor Jenderal Andika Perkasa pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Danpas Pampres di tahun 2014. Dan pada tahun 2016, Andika Perkasa pernah menjabat juga sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 12 Tanjung Pura. Dan hanya berselang 6 bulan, suami dari Dia Erwiani ini mendapat promosi untuk mengisi posisi bergengsi sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, menggantikan posisi Letnan Jenderal TNI Agus Kriswanto. Dan masih pada tahun yang sama juga, tepatnya tanggal 22 November tahun 2018, pria yang hobi fitness ini dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat, menggantikan Jenderal TNI Mulyono yang telah memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Jenderal Andika Perkasa juga sering mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya adalah Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, kemudian Bintang Yuda Dharma Pratama. Oleh karena itu, karir militernya seorang Jenderal Andika Perkasa yang begitu cepat di era Presiden Joko Widodo, apakah beliau akan menjadi next Panglima TNI berikutnya menggantikan Jenderal Hadi Cahyanto yang segera memasuki masa pensiun? Kita tunggu kabar selanjutnya. Salam hangat Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.